Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara saat ini berada. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan merenungkan mengenai sempurna di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata, tidak mungkinlah kita sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan saja. Saudara, ini yang sering kita dengar sejak kita kecil mungkin sampai kita dewasa saat ini. Saudara, semua orang berpikir bahwa tidak bisa sempurna. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa sempurna. Saudara, kalimat ini, filosofi seperti ini yang membuat kita di dalam hidup ini merasa biasa-biasa saja. Padahal saudara dan saya, Tuhan minta bahwa kita harus sempurna. Dari mana buktinya? Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Mari kita perhatikan, dikatakan haruslah kamu sempurna. Siapa saudara yang harus sempurna? Kamu. Kamu itu berarti saudara dan saya. Kita harus sempurna. Ini perintah dan tidak bisa kita tolak. Ini perintah yang harus kita lakukan. Ini perintah yang hukumnya mutlak harus saudara dan saya jalani. Kita harus sempurna. Wah, tidak mungkin kita bisa sempurna. Nah, karena kita sudah menerima filosofi dari dunia ini bahwa yang sempurna hanya Tuhan, manusia tidak bisa sempurna. Ini yang membuat kita merasa rasanya tidak mungkin manusia sempurna. Tapi firman Tuhan tidak pernah berbohong, saudara. Kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Menurut manusia mustahil, tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, sempurna di sini kita harus bersempurna dalam pikiran kita, mata kita, sikap dan tindak tanduk kita, karakter kita. Kita harus sempurna. Sekarang saya tanya saudara, apa ruginya kalau kita sempurna? Tidak ada. Justru ketika kita sempurna, kita memenuhi perintah Tuhan. Ketika kita sempurna, kita berjalan menuruti dan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Saudara, inilah waktunya. Ketika kita hidup, kita harus bisa untuk sempurna. Kita harus bisa mempraktekkan. Mungkin saudara terjatuh, tapi harus bangun lagi. Ketika saudara melanggar, bersalah, bangun lagi, mengulanginya lagi untuk berjuang supaya kita bisa sempurna. Supaya di dalam kehidupan kita ini tidak ada lagi kepentingan kecuali Tuhan. Tidak lagi kebahagiaan kita kecuali Tuhan. Saudara, sampai ini ada dalam diri kita. Mungkin kita merasa sulit, tapi kita harus bisa berjuang, saudara. Tidak ada pilihan buat kita, kita harus berjuang. Selama ini kita banyak hidup, mungkin kita sudah menerima pengajaran-pengajaran kasih karunia bahwa hidup kita, dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua dosa kita dibayar lunas. Berarti kita bisa hidup semaunya kita. Kita bisa hidup seenaknya kita. Karena kita sudah dibayar lunas. Saudara, banyak orang ketika dia berpikir dan dia hidup dengan cara seperti ini, bahwa dosanya sudah dibayar lunas, lalu dia seenaknya saja. Dia menghakimi orang lain, dia menghina orang lain, dia menjolimi orang lain, dia jahat sama orang lain. Saudara, orang seperti ini berbahaya buat orang lain. Kalau orang seperti ini berbahaya buat orang lain, bagaimana bisa dia bisa masuk di surga yang kekal? Karena saya yakin di surga yang kekal tidak ada tuh orang yang jahat seperti itu. Di surga yang kekal sudah pasti semua wajahnya akan sama dan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir tidak mungkin kita bisa mustahil. Mungkin kita berpikir kan dosa kita sudah dibayar lunas. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, nanti kita minta ampun saja. Kita tinggal berdoa, kita minta dikuduskan dan disucikan. Maka seketika itu juga kita akan mengalami dikuduskan dan disucikan. Ini kita akan main-main. Hidup kita akan sembrono. Kita merasa sangat digampangkan. Saudara, memang betul dosa saudara yang masa lalu, dosa saudara yang saat ini, dosa saudara nanti yang akan datang, itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus dan sudah dipikulnya di atas kayu salib. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan Yesus memikulnya di atas kayu salib. Tetapi karakter dosa saudara dan saya, dia tidak pikul. Makanya Tuhan Yesus mengatakan hendaklah kita memikul salib kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hendaklah kita memikul salib kita, berarti saudara dan saya, kita harus memikul karakter dosa kita. Dosa kita betul sudah dibayar lunas, tetapi keinginan untuk berbuat dosa, hasrat untuk berbuat dosa, kehendak untuk berbuat dosa, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk berbuat dosa, itu tidak pernah ditebus. Dan kita yang harus menebusnya, dan kita yang harus memperjuangkannya, kita yang harus berusaha untuk mengalahkan itu semua. Bahkan kita harus mematikannya dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang dipilih untuk menjadi pangeran-pangeran di kerajaan surga.
manusia agung yang berkualitas. Saudara, kalau kita menyadari betul bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga, seharusnya cara berpikir kita, cara hidup kita harus sebagai orang-orang yang berkewarganegaraan surga. Saudara, mari di dalam hidup ini jangan lagi kita miliki yang lainnya. Hanya satu-satunya yang kita miliki, yang kita harapkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita tujuannya hanya satu, untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang kita lakukan ketika kita bekerja, untuk Tuhan. Yang kita lakukan ketika kita sekolah, ketika kita studi, hanya untuk Tuhan. Yang kita perbuat semuanya hanya untuk Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 16-19. Firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Siapa yang harus kudus, saudara? Kamu, berarti saudara dan saya. Kita semua harus kudus. Saudara, ini perintah dan harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Selanjutnya, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, jika kamu menyebutnya Bapa, saudara dan saya, kita menyebut Tuhan Bapa. Dan dikatakan, Dia yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang. Berarti tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih. Baik itu anggota jemaat, itu aktivis, itu pengerja, pemusik, pendeta, gembala sekalipun. Dia tidak memandang muka. Dia pasti menghakimi siapapun juga orangnya. Saudara, nah kita harus ketahui bahwa Tuhan tidak memilah-milah. Berarti kita semua pasti akan dihakimi. Ketika kita tahu bahwa kita pasti akan dihakimi, berarti kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Selama kita hidup di muka bumi ini, kita harus berusaha supaya kita bisa hidup sempurna. Kita harus bisa berusaha untuk menjaga pikiran kita. Kita harus bisa berusaha untuk menjaga mata kita. Kita harus bisa berusaha untuk menjaga mulut kita. Saudara, mari, tidak ada waktu lagi mulai sekarang ini. Kita harus menjaga seluruh apa yang kita lakukan saat ini. Saudara dikasihi, tidak ada pilihan. Kita harus bisa menjaga kehidupan kita saat kita hidup ini. Adakah saudara menghakimi orang lain? Adakah saudara menjelek-jelekan orang lain? Adakah saudara memfitnah orang lain? Tidak ada pilihan. Kita harus berjuang supaya kita bisa hidup sempurna. Tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat dosa sedikit pun. Saudara, inilah waktunya dan tidak ada lagi. Kalau kita melihat firman Tuhan dikatakan bahwa, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Apakah kita harus hidup dalam ketakutan? Kalau kita melihat firman Tuhan, kata ketakutan di sini berasal dari phobos, yaitu sebuah kegentaran yang amat sangat karena kita menghormati Tuhan. Kegentaran yang luar biasa karena kita menghargai Dia. Kegentaran yang luar biasa karena kita mencintai Dia. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memang mencintai Tuhan, berarti kita harus bisa merasakan kegentarannya yang luar biasa. Saudara tidak akan pernah bisa merasakan kegentaran tersebut kalau saudara tidak pernah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kalau saudara mau mengalami kegentaran tersebut, berarti saudara harus bisa mulai saat ini kita bertemu dengan Tuhan. Kita merasakan kegentaran itu. Kita renungkan bagaimana ketika kita mati nanti menghadap pengadilan Tuhan. Saudara, firman Tuhan selanjutnya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Saudara, darah yang begitu mahal Dia curahkan untuk menebus saudara dan saya. Berarti kita harus bisa menghargai, menghormati bagaimana Tuhan mengorbankan darahnya. Tuhan membayar saudara dan membayar saya. Kita harus bisa menjaga hidup kita supaya kita bisa masuk di tempat yang kekal itu. Kita bisa berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Saudara, mari mulai hari ini transformasi cara berpikir kita, bahwa hidup kita harus sempurna di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.